Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini Jumat selalu beristiqomah, konsisten membagi dan berbagi, sharing bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini tentu kita akan bersama-sama sharing tentang rahasia di balik terkendalinya hawa nafsu saat berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, maka ia akan menahan diri dari makan dan minum. Dengan tidak makan ataupun minum, maka hawa nafsu atau syahwat akan terkendali. Tentu jika hawa nafsu itu terkendali, maka sulit bagi setan untuk menggoda yang namanya manusia. Karena pintu utama bagi setan adalah hawa nafsu itu sendiri. Dengan terbebas dari godaan setan, ibadah pun tentu lebih maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang saya hormati, mencermati hadis tersebut, seorang pemuda yang sudah cukup umur untuk menikah pasti memiliki syahwat biologis yang bergejolak di dalam dirinya. Jika dirinya belum mampu untuk menikah, maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah yang namanya lembah perzinahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berpuasa agar gejolak syahwat dalam dirinya bisa terkendali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan beberapa faedah atau manfaat ketika perut dalam kondisi lapar. Di antara faedah
terbesar itu, yakni bisa menaklukkan hawa nafsu yang berpotensi untuk menjerumuskan dalam perbuatan maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali, sumber utama perbuatan maksiat ialah hawa nafsu dalam diri manusia. Sementara bahan bakar hawa nafsu itu sendiri adalah makanan dan minuman. Tentu dengan mengurangi mengonsumsi makanan, maka hawa nafsu manusia akan meredup dan seseorang mampu mengendalikannya, hawa nafsu diri mereka. Jika seseorang mampu mengendalikan diri, maka ia mampu arahkan tubuhnya untuk melakukan kebaikan dan tentunya menghindari perbuatan maksiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh kita analogikan, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu ibarat seorang sopir yang mengendarai truknya dalam keadaan mabuk. Ia tidak bisa mengendalikan arah kemana truknya melaju. Bahkan ia sadar jika dia tidak sadar mabuk, maka ia sadar dan bisa mengendalikan kemana truknya harus melaju. Berkaitan dengan terkendalinya hawa nafsu saat berpuasa, salah satu faedah berpuasa adalah bisa mengangkat derajat manusia ke level yang lebih tinggi, setara dengan makhluk Allah, yaitu level malaikat. Makhluk yang sepanjang hayatnya, hidupnya didedikasikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, manusia ataupun hewan. Ketiganya merupakan sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka memiliki perbedaan. Malaikat diciptakan dan dianugerahi akal, tetapi tidak diberikan hawa nafsu. Oleh karena itu, malaikat merupakan makhluk paling taat. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memenuhi hawa nafsunya. Lalu, apa itu hewan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dan dianugerahi nafsu tanpa akal. Oleh karena itu, hewan tidak diperintahkan untuk beribadah atau sering kita kenal dengan taklif, karena tidak bisa memahami ajaran Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan apa itu manusia, ya toh? Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan kedua-duanya kepada manusia, yaitu akal dan nafsu.
Oleh karena itu, manusia lebih mulia dari hewan karena memiliki akal, dan tidak bisa lebih mulia daripada malaikat karena ada nafsu di dalam dirinya. Suatu saat manusia bisa bertindak jauh melenceng dari nilai-nilai dari syariat-syariat ajaran Islam, seolah ia tidak menggunakan akal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, sehingga derajat turun selevel dengan hewan, bahkan bisa jadi lebih rendah lagi. Hewan bertindak bodoh wajar karena tidak punya akal. Tetapi jika manusia bertindak ceroboh, itu yang kurang ajar. Sudah diberi akal tapi tidak mau menggunakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai ketiganya atau ketiganya yaitu telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka disinilah peran ibadah puasa. Dengan berpuasa, seorang hamba tentu mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga semua tindakannya selalu dituntun oleh Allah, oleh akal yang jernih, bukan dikendalikan oleh nafsu. Tentu itu semua pada rel-rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan tujuan daripada berpuasa. Tujuan berpuasa adalah supaya bisa berakhlak sebagaimana sifat asy-syamad bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga agar manusia bisa mengikuti sifat-sifat malaikat, yaitu mengekang hawa nafsu sebisa mungkin. Malaikat adalah makhluk yang terbebas dari syahwat. Level manusia sendiri berada di antara atau di atas hewan karena dengan cahaya akal yang dimilikinya, manusia mampu menaklukkan yang namanya syahwat. Akan tetapi bisa jadi di bawah level malaikat karena memiliki syahwat dan diuji untuk menaklukkannya. Jika ia terbuai oleh syahwatnya, levelnya akan turun setara dengan hewan. Sekali lagi, jika manusia terbuai oleh syahwatnya, maka levelnya tentu akan turun, bahkan setara dengan level hewan.
Sebaliknya, jika manusia mampu menghancurkan syahwat maksudnya, maka levelnya akan naik setinggi-tingginya bersama golongan para malaikat. Melalui penjelasan Imam Al-Ghazali tersebut, kita bisa memahami bahwa puasa memiliki peran penting dalam mengendalikan nafsu atau syahwat dalam diri manusia. Nafsu memang sudah fitrah manusia, tetapi kita masih diberikan kemampuan untuk mengendalikannya, yang diantaranya kita melakukan puasa. Dengan begitu, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para malaikat yang hidupnya selalu didedikasikan hanya untuk beribadah. Sekian Bapak Ibu sekalian, semoga sharing pada hari Jumat ini memberikan keberkahan bagi kita sekalian, dan tentu kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan kelak dijauhkan dari panasnya api neraka. Saya akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.